Kita bertemu kembali di dalam renungan harian kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami berdoa datang kepada-Mu saat ini, memulihkan renungan, menyerahkan hidup, pikiran kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Judul daripada firman Tuhan kita pada saat ini adalah Yesus mengasihi mereka. Ayat renungan di dalam Yohanes 11 ayat 5 berkata, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Yesus mengasihi Marta, saudaranya, dan Lazarus. Kita boleh mengambil banyak pelajaran dari cerita yang berharga ini. Kita boleh bercakap tentang rasa pendahuluan akan hari kebangkitan. Apabila Yesus kembali dan bagaimana keluarga akan dipertemukan semula dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kita boleh bercakap mengenai empati Yesus, bukan hanya simpati untuk kedua-dua perempuan bersaudara ini. Dia bukan hanya berasa kasihan kepada mereka. Dia merasakan hati mereka dan dia menangis. Kita boleh bercakap mengenai kekerasan hati para pemimpin Yahudi yang walaupun telah menyaksikan mujizat Yesus yang paling berkuasa, menolak untuk mempercayainya dan sebaliknya keluar untuk merancang kemusnahan Yesus. Saudara-saudara, dalam kisah daripada Lazarus, Yesus bersama dengan Marta dan Maria, benar-benar dia rasakan bagaimana kesedihan yang dialami oleh kedua saudara ini karena kehilangan daripada saudara mereka Lazarus. Tetapi orang-orang Yahudi yang melihat, mereka malah merasa bahwa Yesus ini adalah orang yang sangat-sangat mengganggu mereka. Sebaliknya, mari kita fokus pada kata-kata ini, yaitu Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Jelas sekali saudara-saudara, mereka tahu bahwa Yesus mengasihi mereka. Dan apabila Lazarus jatuh sakit, mereka tidak teragak-agak, mereka tidak ragu-ragu untuk apa? Memanggil Yesus. Karena mereka mahu meminta tolong kepada Yesus. Dia ialah Yesus yang merupakan sahabat kegemaran mereka. Mereka suka Yesus datang di rumah mereka. Kasih mereka untuk Yesus adalah respon semula jadi kepada kasihnya untuk mereka dan terhadap pengampunan serta kelepasannya bagi pihak lain. Air mata yang di kemudian hari dia digunakan untuk membasuh kaki Yesus yang menunjukkan kasihnya bagi dia. Inilah yang dikatakan bahwa benar-benar dinyatakan bagaimana kasih itu. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus, sementara ketiga saudara ini juga mengasihi Yesus. Mereka senang kalau Yesus hadir melawat kepada mereka. Mereka senang kalau Yesus bersama-sama mereka di rumah. Pada masa yang sama, kenyataan bahwa Yesus mengasihi mereka tidak bermaksud bahwa kematian tidak akan datang kepada mereka. Bahwa kesedihan dan kesukaran tidak akan pernah mengetuk hati mereka. Bahwa kesakitan dan penderitaan tidak hadir dalam hidup mereka. Dan ini ialah salah satu pelajaran yang penting dari cerita ini. Tidak kira siapa kita atau betapa kita dikasihi dengan baik, kita akan disentuh dengan kesakitan, penderitaan, penyakit, malah kematian pada suatu titik tertentu semasa hayat hidup kita. Ini berarti saudara-saudara, bagaimanapun kita dikasihi, hal sakit, hal sedih, hal penderitaan, dan juga hal kematian tidak akan lari jauh daripada hidup kita. Kita akan merasakan itu semua.
Reality ini tidak berarti bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Ini bukan berarti dikatakan bahwa Yesus jauh daripada kita, Tuhan jauh daripada kita. Tetapi saudara-saudara, bahwa dia yang bukanlah tidak pedulikan kita, bahwa dia terlalu sibuk melayani keperluan orang lain. Sebaliknya, cerita ini mengajar kita bahwa Yesus mengasihi kita sebelum, semasa, dan selepas. Kita mengalami kesedihan, kita mengalami kesakitan, malah kematian. Ini berarti Yesus tetap mengasihi bila-bila sahaja. Pengetahuan akan kasih inilah yang menguatkan Maria, Marta, walaupun ketika hati mereka hancur. Kita juga boleh bersenang-senang dalam kasih-Nya Tuhan bagi kita, walaupun ketika pikiran kita bimbang dan hati kita hancur. Kita harus nyatakan dalam hidup kita, Bapa yang dikasihi, terima kasih karena mengelilingi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan ketika masa-masa apabila kami sukar untuk melihat Engkau, dan apabila air mata menutupi mata kami, terasa seperti air mata itu hampir menenggelamkan hati kami. Bantu kami untuk merasakan kasih itu apabila kami merasa sangat sendirian, tidak berdaya dan putus asa. Saat ini Tuhan mengasihi kita semua seperti saudara dekat. Pada waktu ini, mari kita datang kepada Yesus dan kita nyatakan kasih kita kepada Dia. Walaupun kita tetap berada dalam keadaan sedih, kita berada dalam penderitaan, jangan pernah jauh daripada Yesus. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami sangat dikuatkan dengan renungan firman Tuhan hari ini, di mana Yesus yang mengasihi Maria, Marta, dan juga Lazarus, Yesus juga mengasihi kami semua yang mendengar firman ini. Saat kami berada dalam kesedihan, penderitaan, malah ada yang kematian, tetapi kami tahu bahwa Yesus tetap ada kasih di dalam kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kekuatan serta penghiburan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.